Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama hari ini saya ambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama, demikian firman-Nya. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Demikian sabdanya hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, hidup dalam ketulusan. Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya kepadanya, supaya kita hidup dalam ketulusan. Hidup dalam ketulusan artinya bahwa hidup kita itu hanya terarah kepada Tuhan. Hidup dalam ketulusan artinya bahwa kita itu tidak mendua, apalagi bertiga atau berempat. Tuhan mau kita hanya kepada Tuhan saja. Hidup dalam ketulusan itu artinya juga bahwa kita itu hidup apa adanya. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Itu hidup dalam ketulusan. Dan sang pemazmur berkata dalam ayat pertama, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Juga diulang lagi dalam ayatnya yang ke-11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Dasar inilah yang menjadi tema renungan kita di hari ini. Hidup dalam ketulusan. Lalu pertanyaannya adalah, dalam bidang-bidang apa, area-area hidup apa kita dituntut ketulusan? Atau kita hidup dalam ketulusan itu dalam bentuk seperti apa, dengan model seperti apa? Setidaknya 4 hal yang saya amati dari Mazmur 26 ini. Yang pertama adalah kita dituntut untuk tulus, untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita hidup dalam ketulusan, yang pertama itu kita harus tulus untuk percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 1 tadi, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jadi kita harus tulus untuk percaya kepada Tuhan. Jangan dengan ragu-ragu, dengan tidak ragu-ragu. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan dengan ragu-ragu, itu namanya kita sudah tidak tulus. Jadi tulus artinya bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak khawatir. Jadi hal yang pertama kita hidup dalam ketulusan itu, yang pertama tulus untuk percaya kepada Tuhan. Tulus untuk kita mempercayakan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Kalau suatu waktu kita percaya kepada Tuhan, suatu waktu kita percaya kepada dukun-dukun, paranormal, orang-orang pintar, itu namanya kita sudah tidak tulus. Kalau tulus itu artinya bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Sehingga sekalipun siapapun di dunia ini, orang lain apapun juga yang buat mujizat di depan kita, siapapun dia, apapun dia, kita tidak percaya kepada dia, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan bisa memakai orang siapapun juga untuk melakukan mujizat.
Tapi kita harus sadari bahwa mujizat tidak selamanya berasal dari Tuhan. Karena iblis pun bisa buat mujizat. Nabi-nabi palsu suatu waktu akan datang juga dengan mujizat-mujizat. Jadi kita tulus hanya percaya kepada Tuhan saja. Yang kedua, dalam ayat 2-6, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Makanya dalam ayat 4, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bermegah. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Di sini kita perhatikan sang pemazmur, aku hidup dalam kebenaranmu. Makanya dia berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Dari sini kita melihat bahwa hidup dalam ketulusan yang kedua adalah tulus untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tulus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga kita hanya berpegang kepada firman saja. Kita menjalani kebenaran hanya yang berdasarkan firman saja dan tidak kepada yang lain-lain. Karena ketika kita sudah percaya kepada kebenaran-kebenaran yang lain, yang tidak sesuai dengan firman, maka itu artinya kita sudah tidak tulus lagi. Tulus artinya bahwa kita hanya mau hidup dalam kebenaran firman, tidak dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Karena kebenaran itu sesungguhnya hanya produk ilahi. Dan firman adalah produk ilahi, maka firman adalah kebenaran. Karena itu kita tulus hidup dalam kebenaran, tulus untuk mempercayai kebenaran, tulus untuk menjalani hidup sesuai dengan kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nyanyian syukur dengan nyaring. Yang ketiga, hidup dalam ketulusan. Yang ketiga, tulus untuk menaikkan syukur kepada Tuhan dengan tulus. Jangan sampai kita mengadakan ibadah syukur, tapi sesungguhnya hati kita tidak bersyukur. Jangan sampai kita mengucapkan syukur, tapi hati sebenarnya tidak bersyukur. Itu sesungguhnya tidak tulus. Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan, yaitu tulus untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam ibadah syukur, memang betul kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada dalam ibadah syukur duka, memang kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam ibadah syukur 3 malam, 40 hari, 1 tahun, memang kita punya hati memang bersyukur kepada Tuhan. Itu namanya tulus menaikkan syukur kepada Tuhan. Lain kali kita mengadakan syukur, tapi hati kita tidak bersyukur. Itu artinya kita tidak tulus. Yang terakhir, ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Tuhan, aku cinta pada kediamanmu. Hidup dalam ketulusan yang keempat adalah tulus untuk mencintai rumah Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan, tidak mencintai yang lain. Mencintai rumah Tuhan artinya di sini juga bahwa kita mau setia untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita bicara rumah Tuhan, maka kita bicara kehadiran kita dalam rumah Tuhan. Kehadiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita selalu ibadah dengan tulus kepada Tuhan. Jangan sampai istilahnya tubuh kita ada tapi pikiran kita melayang-layang. Roh kita melayang-layang. Itu namanya kita tidak tulus. Kita mencintai rumah Tuhan sama artinya kita mencintai untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus ibadah dengan tulus juga. Itu yang Tuhan mau, sehingga ketika kita beribadah, kita ibadah dengan kusuk. Hati, pikiran, segenap hidup kita semua tertuju kepada Tuhan. Itu namanya kita tulus. Jadi mari kita belajar dalam hidup sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita hidup dalam ketulusan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin.
Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami hidup dalam ketulusan. Tulus untuk percaya kepada Tuhan. Tulus untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tulus untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Tulus untuk mencintai rumah Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian hari ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.